Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Ivan Villa. Jumpa lagi di channel Farhan Farluk. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik tentang diskusi antara Islam dan Kristen, ya. Diskusi yang sangat santun. Saya ingin membuktikan kepada semuanya bahwa diskusi tanpa hujatan, diskusi tanpa makian atau penistaan dari agama masing-masing tetap diskusi yang menarik untuk disaksikan. Banyak pemahaman-pemahaman baru yang bisa kita saksikan lebih jelas ketika kita berdiskusi dengan santun, berdasarkan dalil, berdasarkan logika, dan berdasarkan nilai-nilai persahabatan. Mari Ivan Villa kita saksikan diskusi saya. Cekidot. Aku mau minta pendapat kamu Farhan. Pada waktu kita kecil kita tidak begitu banyak mendengar dialog-dialog seperti ini, yaitu antara debater Islam dan Kristen. Menurut kamu kenapa sekarang ramai dialog seperti ini? Mungkin kalau dicari akar permasalahannya tidak selesai dibahas, karena terlalu banyak alasan-alasan yang disampaikan, ya. Dari Islam mengatakan cuman membalas, dari Kristen juga katanya membela diri. Tapi mungkin ini semua karena adanya hubungan antar kedua agama ini, yang mana kami beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa yang telah mengutus para nabi. Di antara mereka adalah Nabi Allah Isa alaihissalam sebagai utusan Allah dan kalimullah yang didustakan oleh orang-orang Yahudi yang dipercayai oleh segenap umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ingatlah ketika malaikat berkata, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya, nama Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia ini dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala." Quran surat Ali Imran ayat 45. Apakah kamu mengetahui faktor lain yang menyebabkan adanya perhatian yang begitu besar mengenai dialog semacam ini, khususnya para debater Islam dan Kristen saat ini? Menurut saya, dialog antar agama yang diadakan selama ini telah membuahkan hasil yang besar dalam menanamkan rasa toleransi dan saling memahami dalam beragama. Asalkan dilakukan dengan koridor-koridor akademis, sopan dan tidak menghujat, apalagi memfitnah, ya. Sekalipun masih ada persaingan keras dalam medan dakwah untuk meraih pengikut. Oleh karena itu, saat ini para Orientalis Barat kembali mengkoreksi tulisannya mengenai kedustaan dan keburukan yang dilontarkan kepada Islam dan Rasulnya. Banyak Orientalis Barat yang sekarang sadar. Ya, ini dari satu sisi. Di sisi lain sekarang mulai banyak juga Orientalis Barat yang mengerti bahwa kami umat Islam lebih dekat kepada umat Kristiani dibanding terhadap umat Yahudi dan ateis. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 82, yang artinya, sesungguhnya kami dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terhadap pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Sebenarnya ini banyak terbukti, ya, dialog-dialog seperti ini banyak memberi manfaat, ya. Di samping nilai-nilai toleransi, kedua agama ini kan agama dakwah yang artinya menyebarkan kepada umat yang lain. Dan ini sudah terbukti banyak merubah pemikiran-pemikiran Orientalis Barat. Nah, contoh nasab Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah banyak pengakuan dari Orientalis Barat bahwa Nabi Muhammad SAW nasabnya sampai ke Haidar bin Ismail alaihissalam, yang diintroduksikan dalam kamus Injil Davis, ya, ada di kamus Injil Davis bahwa Haidar adalah nama suku yang disandarkan kepada Ismail. Ini ada di Kejadian jilid 25 ayat 13. Dan Muhammad berasal dari suku itu. Introduksi ini juga disebutkan dalam ensiklopedia Injil. Mohon maaf, ya, Bapak. Ensiklopedia Injil Internasional. Dan begitu pula dalam kamus Injil Lemitz yang mencatat keterangan dalam kitab Kejadian. Bunyinya adalah, inilah anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya. Nebayot anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Abdil, Wibsan, Wisma, Duma, dan Masa. Juga ada di Kejadian jilid 25 ayat 13. Dan telah ditetapkan bahwa nasab Muhammad sampai kepada Ibrahim, yang mana nasab beliau berasal dari suku Quraisy keturunan Haidar bin Ismail.
Dalam mengamati fakta yang terjadi, maka saya yakin banyak hal paling berharga yang didapatkan oleh orang-orang barat dengan banyaknya umat Islam yang pindah ke sana. Bukanlah untuk mengarahkan tenaga atau pikiran dalam membangun peradaban dan kemajuan negara tersebut. Akan tetapi, sejauh mana Islam dapat mulai membentangkan sayapnya di sana. Kita dapat melihat masjid-masjid dan pusat-pusat keislaman yang sedang menyebarkan cahayanya dan menarik orang-orang kembali pada Islam. Ini terbukti juga dalam konten saya yang baru-baru ini saya upload tentang bagaimana pertumbuhan Islam di Eropa dan Amerika. Saya tidak katakan perpindahan kepada Islam karena semua orang yang dilahirkan di dunia ini diciptakan fitrahnya untuk mentauhidkan Allah atau menyembahnya. Jadi saya sebenarnya tidak setuju dengan kata pindah, tetapi kembali ke fitrahnya. Karena pada hakikatnya semua bayi atau semua anak-anak bayi itu adalah suci. Yang menjadikan seorang Yahudi atau Nasrani hanyalah orang tuanya. Dan tersebarlah Islam di Barat pada masa sekarang sebagai bukti bahwa Islam tidak tersebar dengan peperangan atau kekerasan. Islam juga tidak secara khusus mengirim utusan untuk menyebarkan ajaran ke negara-negara mana, tidak. Islam menyebar dengan tersendirinya, dengan koneksivitas ekonomi, perdagangan, dengan pendidikan, ya. Banyak juga imigran-imigran yang mengajarkan dan menampilkan sosok Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga banyak menarik masyarakat barat baik di Eropa maupun di Amerika, melihat akhlak mereka, moralitas mereka, dan mereka menjadi tertarik dengan Islam. Akhirnya mereka kembali ke Islam, kembali ke fitrahnya. Saya tidak bilang pindah, tetapi kembali kepada fitrahnya. Oke, terima kasih jawaban yang begitu panjang dan komplit. Jika tiga agama samawi, Yahudi, Kristen dan Islam, semuanya itu bersumber dari Tuhan Pencipta yang Maha Esa, maka pokok permasalahan, apa perbedaan di antara ketiga agama tersebut dan juga perbedaan antara pemeluknya? Oke, saya coba jawab, tapi mohon maaf kalau agak panjang ya, karena menjelaskannya harus panjang sekali. Pada dasarnya semua nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk satu risalah atau visi misi yang sama, yaitu Islam. Karena Islam maknanya patuh dan taat kepada Tuhan yang Maha Esa dan semua yang diturunkan kepada rasul-rasulnya atau kitab-kitab sebagai petunjuk, ya tentunya ya. Islam adalah nama yang dipilih oleh Tuhan sebagai petunjuk untuk semua ciptaannya, dan Allah sendiri yang menyebutkan itu dalam kitabnya, dalam Al-Quran dalam hal ini ya, kitabnya ayat suci Al-Quran. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ini ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, di mana tidak disebutkan kata Yahudiyah dan Masehiyah, baik di kitab suci Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Tidak juga terdapat dalam kamus Injil. Bahkan tak seorang pun dari nama Nabi Bani Israel pernah mengatakannya. Seperti Al-Masih alaihissalam tidak pernah menyandarkan dirinya kepada kalimat itu. Bahkan dia datang bukan untuk mengajarkan ajaran Masehi atau Kristen di permukaan bumi ini, dan juga tidak mengklaim dirinya seorang penganut ajaran itu. Kata Kristen itu baru dikenal sekitar tahun 43 Masehi, yaitu setelah beberapa tahun perginya Isa Al-Masih, atau kalau di dalam Islam diangkat ke atas oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan. Nah, kalau Anda ini silakan baca di dalam kitab Kisah Para Rasul. Apa yang dikatakan di sana? Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jamaah itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Ini ada di dalam Kisah Rasul, ya, kalau nggak salah di Kisah Rasul 11 ayat 26. Kalimat ini juga diulang-ulang oleh Raja Agribbos kepada Paulus dalam kitab Kisah Rasul. Nih, ini ininya ya. Kamu buka aja, sambil buka ya. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Ingat, hampir, kata-kata hampir-hampir saja. Ini ada di dalam Kisah Rasul ya, nomor 26 ayat 28. Dengan dua sebab di atas, kalimat itu digunakan oleh musuh-musuh Isa Al-Masih. Kemudian terakhir kalimat itu dituturkan oleh Batras dalam suratnya untuk membantu pengikut Al-Masih yang berada dalam kesusahan. Ini ada di dalam Batras. Mungkin Anda ini baca kitab Batras, cari di Google. Batras 1 nomor 4 ayat 16. Bunyinya,
Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dari sini orang Islam pertama di permukaan bumi ini adalah Adam. Kemudian setelah itu diikuti oleh para nabi yang lain, Nuh, dan setelahnya sampai kepada Ibrahim, bapak para nabi. Jadi artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW, ajarannya tetap sama, ketauhidan, mengajarkan ketauhidan. Dan di dalam Al-Quranul Karim yang saya sebutkan di Al-Maidah tadi telah kusempurnakan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tentu saja itu disempurnakan ajaran-ajaran dari nabi-nabi yang terdahulu. Sama sebenarnya urut-urutannya, tidak ada yang berbeda. Yang membedakan adalah banyak ahli-ahli kitab yang mereka menyelewengkan ajaran nabi-nabinya, ya, para rabi-rabi ini, para ahli kitab ini menyelewengkan demi keuntungan mereka sendiri. Ini ada di dalam kitab suci Al-Quran. Saya agak lupa ayatnya, yang berbunyi bahwa mereka para ahli kitab, ya, mengatakan bahwa apa yang dituliskan atau diucapkan adalah firman dari Tuhannya, padahal itu bukan, hanya demi keuntungan yang sedikit. Artinya di sini memang telah terjadi penyelewengan dalam kitab suci sebelum Al-Quranul Karim turun. Bukan firman Allah yang salah, tetapi mereka yang menyelewengkan ajaran-ajaran nabi-nabinya. Ya, seperti itu. Mohon maaf kalau agak panjang ya, karena ini memang harus kita jelaskan secara panjang. Artinya memang tidak ada perbedaan ya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sebentar, bagaimana Ibrahim bisa dikatakan seorang Muslim, sedangkan yang dikenal, dia adalah Yahudi? Nggak salah Pak, Ibrahim orang Yahudi. Siapa yang pernah mengatakan Ibrahim itu orang Yahudi? Memang ada narasi-narasi seperti ini. Sering sekali debater-debater Kristen ini mengklaim bahwa Ibrahim itu Yahudi. Ini orang yang melakukan anakronisme, tidak paham sejarah. Yahudi itu munculnya sejak kapan, Ibrahim itu sejak kapan, timelinenya tidak paham, sehingga terjadi salah pemahaman. Coba jelaskan menurut Bapak, apa maksudnya Ibrahim itu adalah Yahudi? Kami telah mempelajarinya dan tidak diragukan bahwa Injil juga menguatkan hal itu. Saya belum pernah ya Pak ya, mohon maaf ya. Di mana disebutkan dalam Injil? Gini aja deh, agar tidak membuang waktu kita ya, diskusi kita ini aja. Saya bantu, coba Bapak buka deh di Kejadian 11 ayat 31. Di situ dituliskan, lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urs Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Coba deh timelinenya, coba kronologisnya. Bagaimana mungkin Ibrahim dikatakan Yahudi? Ya, coba Bapak ini dulu, Bapak cari-cari ini dulu ya. Karena sangat terjadi sebuah kontradiktif sekali gitu, gak sesuai dengan timelinenya ya Pak ya. Coba Bapak ini lagi ya, silakan. Lalu Ta'arah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran, dan menetap di sana. Nah, itu Bapak mulai paham. Berarti tidak masuk akal kalau Ibrahim itu orang Yahudi. Karena apa? Karena Ibrahim dilahirkan di kota Urs Kasdim. Ya, sedangkan ada dua alasan, Pak. Kota Urs Kasdim itu ada di Sungai Efrat, di dekat Sungai Efrat. Nah, yang kedua, kalimat Yahudi berasal dari nama Yahuda, yaitu salah satu cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak baca deh di kitab Kejadian 12 ayat 4 dan 5. Coba Bapak baca. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Nah, semakin jelas kan Pak, bahwa Ibrahim bukan orang Yahudi. Karena apa? Ketika dia pindah dan pergi ke bumi Kanaan, Ibrahim ini berumur 75 tahun.
Ini ada sebagaimana dikuatkan oleh kitab Kejadian 17 ayat 8 yang berbunyi, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Kemudian kalau Bapak masih kurang ya, Bapak baca aja deh di jilid 14 di Kejadian 14 ayat 13. Silakan Bapak baca lagi. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Nah, terus bagaimana klaim Bapak tadi yang mengatakan bahwa Ibrahim dikatakan orang Yahudi, sedangkan Injil sendiri atau Bible Bapak sendiri menguatkan bahwa dia adalah orang Ibrani. Bedakan Yahudi dengan Ibrani, Pak, ya. Bapak harus bisa membedakan Ibrani dan Yahudi. Dan kalimat Ibrani ditujukan kepada orang-orang yang menyeberangi sungai Efrat dari timur ke barat. Nah, Bapak baca lagi deh kitab Kejadian 32 ayat 28. Nanti Anda akan melihat bagaimana nama Yakub berubah menjadi Israel. Silakan Bapak baca lagi. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah berjihad bersama Allah dan manusia, dan engkau menang. Bapak membaca Bible ini ya, Bible ortodok kayaknya ya, ada kata jihad di sana. Karena kalau Bapak pakai LAI pakai Bible LAI itu di sana bergulat dengan Tuhan dan menang, makanya diganti nama menjadi Israel ya. Tetapi nggak apa-apa, konteksnya sama. Nah, berarti Ibrahim adalah orang Ibrani, sedangkan keturunan Yakub adalah orang-orang Israel yang berasal dari 12 orang anak yang kemudian terpecah menjadi 12 suku Bani Israel. Di antara mereka itu adalah suku Yehuda. Nah, dialah ya orang yang pertama kali diberi gelar Yahudi, dan dia juga berinisiatif sebenarnya membatasi gelar tersebut diperuntukkan kepada keturunannya saja. Nah, sekarang kalau Bapak masih bingung, Bapak ingin tahu lebih dalam apakah Musa itu Yahudi atau tidak, Bapak baca deh Keluaran 6 ayat 16 sampai 20. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya, Gerson, Kehat dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei, menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizar, Hebron dan Uzil. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Nah, dari ayat-ayat itu Bapak bisa tahu berarti Musa bukanlah Yahudi, karena dia bukan salah satu cucu Yehuda, tetapi dia adalah salah satu cucu atau keturunan dari Lewi, anak Yakub. Dan inilah Musa al-Lewi alaihissalam yang Allah utus ke Bani Israel dengan membawa ajaran Taurat. Kalau mau dikatakan lebih spesifik sebenarnya kalau Musa dikatakan Yahudi itu salah, karena Yahudi adalah anak keturunan dari Yehuda, sedangkan Musa jelas anak keturunan dari Lewi. Ini yang harus diluruskan pemahamannya sebenarnya. Ya, kalau kita mau jujur, Pak, ya, kalau mau jujur berdasarkan sejarah, passion saya sejarah dan mencoba untuk menggali akar dari sejarahnya seperti apa, terus budaya masyarakatnya seperti apa. Di situ akan terlihat nanti korelasinya, ajaran-ajarannya seperti apa, dari sosial politik ya, dari sosial ekonomi, itu ada keterkaitan dengan agama. Nggak bisa dipisah-pisahkan sebenarnya, karena agama turun itu sesungguhnya adalah memberi syariat dan mengatur supaya umat manusia itu sesuai dengan kodratnya, yaitu patuh kepada Allah dan aturan-aturannya. Allah memberikan aturan pasti bermanfaat buat umatnya. Sebentar, dari mana data kamu itu Farhan? Bagaimana bisa tahu semua ini dengan terperinci? Data-data yang saya sajikan atau yang saya ketahui selain dari Bible Anda juga dari Al-Quranul Karim, hadis dan Sirah Nabawiyah ya. Karena apa? Semua berasal dari Al-Quran. Ada turunnya, Al-Quran itu turunannya adalah hadis, ada nanti hadis, ada Sirah Nabawiyah. Karena Al-Quran menurut kami adalah patokan dan barometer semua ajaran dan keyakinan.
Dialah yang memperbaiki tingkah laku dan perbuatan manusia sesuai dengan ajaran dan kepercayaan yang benar menurut Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bebas dari perubahan serta penyelewengan. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang memelihara kitabnya dari itu semua, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Ya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Atau di dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Artinya Allah sendiri yang menurunkan, tidak ada keraguan, dan Allah sendiri yang akan memeliharanya. Ya, ayat terakhir ini atau Al-Hijr tadi merupakan tantangan atas ketidakmampuan seluruh manusia menjaganya, dan sebagai bukti yang jelas kebenaran ajaran Islam. Telah berlalu selama 14 abad, tidak satu kalimat pun, bahkan satu huruf dari Al-Quran ada perubahan atau pemalsuan, walaupun banyak orang-orang kafir yang berusaha menyelewengkannya dan menyembunyikan kebenaran serta kehebatan Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran tentang perkara Ibrahim dan Musa yang ada hubungannya dengan ajaran Yahudi? Jawabannya agak panjang Pak, karena nanti akan ada korelasinya antara Ibrahim dan Musa. Musa ini nggak bisa terlepas dari Ibrahim, karena ajaran Abrahamik juga ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 65, yang artinya, hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Artinya Pak, ayat di situ Taurat dan Injil ini kan yang menyebut kata Yahudi kan Taurat dan Injil. Sedangkan Taurat dan Injil diturunkan kepada Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa itu anak cucu cicitnya dari Ibrahim. Gimana Ibrahim dikatakan Yahudi? Yahudi ada di zaman Yehuda, yaitu anaknya Yakub, sedangkan Ibrahim itu adalah kakek daripada Yakub. Makanya Al-Quran itu Allah menyindir mereka. Apa kamu tidak berpikir? Nah, juga ada di dalam Quran surat ayat 67. Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus atau hanif, ya, dan berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Nah, ini juga ada korelasinya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 140, yang artinya, ataukah kamu hai orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucunya adalah penganut agama Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jelas di sini Allah menyindir kaum-kaum Yahudi, ahli-ahli kitab Yahudi yang mengatakan Ibrahim adalah orang Yahudi. Ayat ini turun, Pak, ya, ayat ini turun. Ini sama pertanyaan Bapak ini, topik kita kali ini. Ya, ini ayat ini turun, asbabun nuzulnya sama, diskusi ketika Rasulullah SAW sedang diskusi dengan Nasrani dan Yahudi yang mengklaim Ibrahim orang-orang Yahudi. Makanya disindir di dalam Al-Quran, apakah kamu tidak berpikir Taurat dan Injil itu, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa itu yang menyebut kata Yahudi itu diturunkan jauh sebelum ada Ibrahim, atau jauh setelah ada Ibrahim maksudnya. Jadi Bapak sama pertanyaan Bapak ini klasik seperti yang dulu dialami oleh Rasulullah SAW, dan Allah sudah menyindirnya. Bagaimana mungkin Yehuda asal dari keturunan Yahudi itu adalah anaknya Yakub, sedangkan Yakub itu cucunya Abraham. Bagaimana mungkin Abraham ya dikatakan Yahudi? Ini sama saja Soekarno mempunyai cucu yang bernama Puan Maharani, dikatakan Soekarno adalah pengikut Puan Maharani. Kan nggak logis kayak gini. Nah, itu Pak, Al-Quranul Karim menjelaskan ya bahwa Ibrahim itu bukan orang Yahudi, karena Yahudi sendiri itu adalah keturunan Yehuda, yang berarti Yehuda itu adalah cucu dari Nabi Ibrahim, atau cicit malah ya, karena anaknya itu kan Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yehuda, berarti cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa buktinya ajaran Islam adalah ajaran nabi-nabi terdahulu juga?
Oke, saya jelaskan secara singkat bahwa Islam adalah ajaran para nabi-nabi terdahulu juga ya. Di antaranya wudhu sebelum sholat. Ternyata wudhu itu juga sudah dikenal dalam ajaran-ajaran Yahudi. Ini ada di dalam kitab Perjanjian Lama ya, kitab Perjanjian Lama ayat 31 dan 32 ya. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dan apabila mereka datang mendekat kepada misbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ada juga di Perjanjian Baru, Pak, bukan hanya di Perjanjian Lama. Ini ada di Kisah Para Rasul 21 ayat 26. Pada hari peristiwa Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia membersihkan dirinya bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Itu bisa Bapak lihat sendiri ya di teks terakhir, ketekunan Paulus dalam bersuci. Anda mungkin tahu, di antara syarat sah sholat perempuan muslim adalah menutup kepalanya ya. Ketika sholat harus menutup kepalanya. Ini bukan hanya ada di Al-Quran, ada di Islam, tapi ada juga di dalam kitab Bapak. Bandingkan ya, di Korintus 11 ayat 5, 6, dan 13. Tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung diibaratkan menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menutupi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Itu Pak. Jadi ada di dalam kitab di dalam ajaran-ajaran Islam itu sesuai dengan ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Ada di dalam kitab Bapak, ada di dalam Torah, ada di dalam Injil, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, ada semua Pak. Itu yang saya bilang tadi bahwa Islam adalah ajaran-ajaran para nabi-nabi terdahulu juga. Oke Farhan, terima kasih diskusinya ya. Saya sangat suka dengan cara diskusi seperti ini, saling menghargai dan berdasarkan data dari kedua kitab masing-masing. Maaf saya pamit dulu, besok kita teruskan diskusinya lagi. Shalom ya Farhan, selamat malam. Sama-sama Pak, terima kasih juga sudah mau diskusi sama saya. Saya juga suka diskusi seperti ini ya. Tidak ada hujatan, kita saling belajar, saling memberi informasi kita masing-masing dan mengkorelasikannya tanpa ada nada mengejek atau menistakan atau bahkan menghujat ya Pak ya. Saya terima kasih sekali kepada Bapak ya, Pak Erwin, terima kasih sekali. Semoga besok kita bisa diskusi seperti ini lagi. Semakin banyak kita berdiskusi, semakin tahu. Dan Bapak tadi di awal sudah bilang bahwa Bapak mau belajar Islam, mau mengetahui sebenarnya seperti apa sih Islam, karena Bapak selama ini mendengar Islam hanya dari media-media dan tidak pernah berdiskusi, makanya Bapak tidak mau turun ke Zoom. Ya udah, oke, saya hargain, kita diskusi, kita teruskan diskusi cara seperti ini. Oke Pak, selamat malam juga. Oke para Ivan Villa, itulah diskusi saya dengan Pak Erwin namanya ya. Semoga diskusi saya kali ini bisa sedikit memberi manfaat ya. Kalau ada kata-kata yang salah atau membuat tidak nyaman atau ada kesalahan dari kata-kata saya atau argumen saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semua itu karena kedhaifan saya, kefakiran ilmu saya, dan saya harus banyak belajar. Tapi jika ada manfaat atau kebenaran, itu bukan dari saya tapi berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Terima kasih sekali lagi kepada para Ivan Villa. Saya akhiri dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.